Papace. Ragamu pergi, tapi jiwamu tetap di sini, tinggal bersama kami. Sepenggal kisah hidup seorang John Edwin Bustami. Yohanes Edwin Bustami. Mungkin nama ini terdengar cukup asing di telinga Anda. Namun lain halnya kalau beliau dipanggil dengan sebutan Papace. Dijamin semua pasti tahu. Apalagi di kalangan para pencinta radio di Maumere. Ya, J.E. Papace. Itulah nama yang sudah akrab di telinga dan dekat di hati para pendengarnya. Usut punya usut, ternyata nama Papace menurut pengakuan seniman kelahiran Nele 2 Maret 1969 ini diambil dari nama perpaduan dua nama idolanya. Papa diambil dari nama penyanyi favoritnya, Papa Wine, sedangkan C diambil dari tokoh Horace dalam komik Lucky Luke, sang wartawan yang mampu menulis berita lebih cepat dari kejadian yang diliputnya. Padahal sempat terpikir bahwa Papace itu singkatan dari papanya Celin, karena anak perempuannya bernama Celin. Berbicara soal talenta, seniman 46 tahun ini merupakan seniman dari kota Maumere yang multitalent. Mengawali karir sebagai penyiar, beliau juga seorang penyanyi dengan lagu-lagu bernuansa daerah, pencipta lagu, seniman, pemusik, produser beberapa film dokumenter, fotografer, editor, MC, dan masih ada segudang talenta yang dimilikinya. Selain dikenal sebagai penyiar di Rogate FM, beliau dikenal dan dicintai oleh masyarakat Kabupaten Sika lewat lagu-lagu ciptaannya yang ia karang dengan lirik yang menghibur, dengan ciri khas lirik atau syairnya yang lucu, kocak, dan selalu jenaka. Ada-ada saja idenya dalam menciptakan lagu, dan pastinya menjadi terkenal dan fenomenal. Sebut saja lagu-lagunya, Terima Kasih Jalan Berlubang, Mas-Mas Tambah Lombok, dan lagu Malam Bae dijadikan salah satu session requestan di Rogate FM yang pastinya selalu dinantikan oleh keluarga Rogate. Selain itu, siapa yang tidak tahu lagunya yang berjudul Cungkil Matahari, Tuhan Pesta, Tuhung Taha, Katarina, Gambus Dong Bele, Koko Kiring, dan Lari Pagi yang selalu diputar saat musim pesta di Maumere. Dan pasti yang joget juga banyak. Tak hanya sampai di situ, beliau juga masih terus berkarya, tentunya dengan syair yang unik dan juga dengan ciri khasnya. Di tahun 2006 silam, bersama sahabatnya Antonius Fernandes, atau yang lebih akrab disapa Bung Kraton, mendirikan sebuah radio, yaitu Radio Rogate FM, yang bertujuan untuk meliput dan menyiarkan secara langsung pentabisan Uskup Perdana Maumere saat itu. Maka ibarat tak ada rotan akar pun jadi, ia mencoba mengotak-ngatik perangkat rakitan miliknya, alhasil jadilah Radio Rogate FM dari perangkat yang sederhana. Walaupun rakitan tidak mengecilkan spiritnya yang bermisi mulia. Disinilah cikal bakal terciptanya Radio Rogate FM dari tangan dingin Bung Papace hingga usianya yang sudah lebih dari 10 tahun menemani keluarga Rogate di ruang dengarnya dalam menjalani aktivitas. Ayah dari dua orang anak ini memiliki pribadi yang ramah, supel, humoris, dan selalu berteman dengan siapa saja. Di mana ada beliau, di situ ada keceriaan. Apapun suasananya, selalu ada canda tawa. Ada-ada saja ulahnya. Ia memiliki segudang cerita kocak dan guyonan yang khas, membuatnya mendapatkan tempat tersendiri di hati setiap orang. Beliau merupakan sosok guru, bapak, kakak, saudara, dan teman untuk kita. Semua ilmu yang ia punya selalu ia bagi, dan ia juga merupakan seniman yang boros ide dan tidak pernah kikir. Beliau tak pernah kikir untuk memberikan pujian dan apresiasi sesuai dengan apa yang dia lihat. Beliau juga tak pernah krisis ilmu dan karya-karyanya selalu ditunggu-tunggu. Mulai dari jingle radio, anekdot-anekdot humor, lagu-lagu, hingga serial Susi Epen yang begitu fenomenal dan selalu ditunggu-tunggu oleh semua orang. Oh, Epen! Nang kenai paina nih. Aku kurang nah bibong tenggel. Gayanya yang khas dan kata-kata unik aneh yang diciptakannya selalu dirindukan oleh kita. Terang saja, setiap kali ia marah
atau mungkin lagi iseng, kadang beliau memanggil kita dengan sebutan kantong plastik, rantang landas kudus, dan sebagainya yang sampai saat ini mungkin kita sendiri tidak tahu apa artinya. Dan itu menjadi bahasa gaulnya beliau. Setiap kali ia datang, tidak pernah ada satu orang pun luput dari keusilannya. Kita siap batin karena selalu menjadi korban keusilan, dan siap perut karena pasti ada saja cerita-cerita lucunya yang siap bikin kita tertawa terbahak-bahak. Dan tak lupa, siap muka untuk menjadi objek foto, baik sadar maupun tidak sadar. Begitu banyak harapan, impian, cita-cita yang ingin diraih bersama dengan Bung Papace. Rencana-rencana yang akan dikerjakan ke depannya juga sudah tersusun rapi. Walaupun saat itu beliau sudah jarang ke studio, tapi setiap kali ada waktu luang, walaupun sebentar selalu menyempatkan diri ke radio, entah itu hanya untuk cerita-cerita berbagi pengalaman atau untuk memamerkan benda-benda kesayangannya. Mulai dari kamera, laptop, hingga HP-nya. Seringkali kami ganggu, punya barang elektronik yang canggih, tapi kadang beliau bingung mengoperasikannya. Ujung-ujungnya, kami yang kadang menginstal atau mendownload fasilitas-fasilitas yang sekarang lagi banyak digunakan. Lucu rasanya bila diingat-ingat kembali. Tapi semua canda tawa dan sukacita itu musnah ketika mendengar kabar pada 12 Maret 2015, beliau mengeluh sakit kepala dan tak kunjung reda, hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit T.J. Hillers Maumere. Dalam kondisinya yang lemah dan tak sadarkan diri, maka beliau dirawat secara intensif di ruang ICU. Secara medis, beliau memiliki riwayat hipertensi. Tim medis telah berupaya semaksimal mungkin untuk menolong beliau. Namun Tuhan berkehendak lain. Keesokan harinya, Jumat 13 Maret 2015, pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, beliau mengembuskan nafas terakhirnya di ruang ICU. Bagai mimpi buruk, sontak berita duka ini menggemparkan masyarakat Kabupaten Sika dan pembesuk yang datang pagi itu. Dalam hitungan detik, berita duka ini menyebar cepat ke seluruh masyarakat. Tak lama kemudian, orang-orang berbondong-bondong datang ke ruang jenazah untuk melihat sang maestro untuk terakhir kali. Rasanya sulit dipercaya dan tak dapat diterima. Beliau pergi begitu saja, tanpa pesan, tanpa pamit pada orang-orang yang mencintainya. Tangis keluarga pecah. Sang istri maestro tak henti-hentinya menyebut nama beliau dengan segala perasaan yang mengungkapkan isi hatinya sambil berderai air mata. Suasana ruang jenazah pagi itu berselimut duka dengan tumpahan tangis hampir memenuhi penjuru ruangan. Seketika Kabupaten Sika berduka. Saat itu juga Radio Rogate off dan berduka ditinggal sang pendiri yang begitu cepat. Kepergiannya menimbulkan berjuta pertanyaan dan perasaan. Seseorang yang dijadikan teladan, sesosok yang dijadikan contoh dan kebanggaan. Orang yang selalu dinantikan kehadirannya dan selalu merindukan keusilannya serta cerita-cerita lucunya. Masyarakat yang mencintai dan merindukan karya-karya terbarunya sekarang hanya bisa mengenangnya. Impian dan cita-cita hanya tinggal kenangan. Masih ingat jelas akan salah satu cita-citanya, yaitu ingin membuat film dokumenter tentang sejarah dari Radio Rogate FM yang ia beri judul Radio di Gereja Tua. Akrab di telinga, dekat di hati. Sang maestro, hidupmu singkat tapi bermakna, takkan hilang dari hati kami. Segala nasihat, petuah, dan ilmu serta semuanya akan dijadikan semangat dan motivasi dalam berkarya. Kepergianmu membuat kami larut dalam kesedihan yang tak bertepi, entah sampai kapan, hanya waktu yang menjawabnya. Terkenang kembali album terakhir karangannya yang berjudul Sawenan Baah, yang berarti sudah selesai. Ia sempat bilang, ini album saya yang terakhir. Saya tidak akan membuat album lagi. Papace, Sawenan Baah, semuanya sudah selesai. Selamat jalan Papace. Beristirahatlah dengan tenang dan damai di sana. Tuhan pasti menyiapkan tempat yang paling indah untukmu. Dirimu tak tergantikan oleh siapapun. Potretlah kami di sini dari bingkai surga. Buatlah cerita tentang perjalanan hidup kami.
dari jendela di atas nirwana sana. Masai papace, ami mengku golok moral.